Assalamualaikum sahabat kreatif, bertemu lagi bersama saya Nuha di Sew & Craft with Nuha. Ini adalah project quilt yang akan kita coba hari ini, namanya pinwheel. Pinwheel yang saya buat ini langsung saya aplikasikan menjadi alas baby yang ukurannya sekitar 80 kali 55 cm. Dan untuk ini dibutuhkan 15 pinwheel. Jika teman-teman ingin membuat proyek yang lebih besar seperti sajadah, taplak meja, atau selimut, maka dibutuhkan pinwheel yang lebih banyak. Nanti silakan dihitung saja kebutuhan pinwheelnya ya. Membuatnya sangat menyenangkan, hasilnya pun sangat cantik. Yuk kita langsung praktekkan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kain motif dan kain polos. Warna polosnya ini saya ambil dari warna yang ada di motif ini. Kain polos untuk backingan, kemudian dakron press, ini ketebalan 0,5 cm. Peralatan wajibnya rotary cutter, quilter's ruler, dan cutting mat. Semua kain dipotong menjadi ukuran 5,5 x 5,5 inch selebar penggaris ini. Selanjutnya, satu lembar yang motif dan satu lembar polos disatukan, sisi yang bagusnya saling berhadapan. Kemudian dijahit sekelilingnya. Ini lalu dipotong secara diagonal. Dari 2 lembar tadi bisa langsung didapatkan 4 keping seperti ini. Jika dibuka, ini adalah HST. Tentang HST ini, half square triangle, pernah saya bahas di video sebelumnya. Nanti saya akan sertakan link kalau teman-teman ingin melihatnya kembali. Oke, ini dibuka semuanya ke satu arah. Kalau yang satu dibukanya ke arah yang polos, yang lainnya juga sama ke arah yang polos. Bisa di crease menggunakan jari atau menggunakan roller press atau langsung disetrika juga boleh. Teman-teman juga bisa mengklip ujung-ujungnya ini. Sedikit saja, jangan sampai ke jahitan ya. Sekarang kita akan membentuk ini menjadi pinwheel. Caranya paling mudah adalah supaya tidak terlalu bingung bagaimana posisinya. Yang pertama ini tetap, yang kedua diputar sekali, yang ketiga diputar 2 kali, 1, 2, dan yang keempat ini diputar 3 kali. 1, 2, 3. Nah, didapatkan pinwheel. Ini disatukan per baris, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Dijahit di sini. Nanti saat menjahitnya, teman-teman pastikan sambungan jahitan ini dan ini sejajar. Ini membentuk garis lurus ya. Kalau tadi menyatu, ini terbentuk sudut dengan sempurna. Baris atas disatukan dengan barisan bawah. Pada tahap ini juga harus lebih berhati-hati karena sudut yang ini harus benar-benar menyatu dengan sudut yang ini. Teknik yang paling mudah adalah kita cari sudutnya dengan menggunakan pin, lalu disatukan dengan sudut yang satu lagi, seperti ini. Kemudian dijahit di sini, dan pastikan sebelum menjahitnya, bagian pertengahan ini harus nesting ya teman-teman. Ini jahitannya satu mengarah ke sini, satu lagi mengarah ke sana, atau sebaliknya juga boleh. Yang pasti mereka tidak mengarah ke arah yang sama semuanya, tidak begini. Salah satu harus ke sana dan satunya ke sini.
gitu ya. Dan saat dibuka, tada! Setelah dijahit barisan atas dan bawah, setelah dibuka, nih teman-teman lihat bagian tengahnya ini akan bulky banget. Dari depan itu terlihat nih bulk. Nah, cara mengatasinya, ini dibuka pakai seam ripper, ini pendedel. Lalu ini didorong saja ke arah yang berlawanan, sehingga nanti kelihatan seperti pinwheel kecil di tengah-tengah ini. Kalau disetrika, jadinya tidak terlalu bulky lagi seperti tadi. Lebih flat. Dan inilah satu blok pinwheel, silakan lakukan hal yang sama pada yang lainnya. Ukuran blok ini 6/4 kali 6/4 inch. Setelah semua selesai disatukan, disetrika supaya flat. Setelah disetrika, ini lalu ditrim. Pinggirannya ini ada jahitan yang tidak rata. Saya menyarankan untuk menggunakan quilter's ruler bentuk square seperti ini. Yang saya punya ini ukurannya 6 inch dan ini tadi ukurannya 6/4 inch. Jadi ada 1/4 inch yang terbuang. Kenapa harus pakai penggaris ini? Supaya nanti didapatkan pinwheel yang seragam ukurannya. Jadi menjahitnya pun lebih enak. Sehingga didapatkan pinggiran yang rapi dan ukuran yang seragam. Untuk proses trimming ini harap bersabar karena memang harus dilakukan satu persatu, nggak bisa sekaligus. Setelah semuanya ditrim, lalu disusun per baris 3 blok, lalu dijahit. Dan pastikan setiap persambungan jahitan itu nesting ya teman-teman. Satu mengarah ke sana, satu lagi mengarah sebaliknya. Saat disatukan per baris, otomatis akan terbentuk pinwheel yang baru dengan warna lainnya, dengan baris yang di bawahnya kayak gini nih. Nah, ini bagian belakangnya juga dibuka ya. Nih. Bagian belakangnya seperti ini. Ini disetrika supaya flat. Potong kain untuk border. Untuk border ini warnanya bebas aja. Bisa digunakan warna polos atau motif. Saya menggunakan motif yang sama dengan yang ada di pinwheel ini. Lebarnya 4 inch. Border dipasang ke sekelilingnya. Dijahit. Ini semua disetrika sampai flat. Gunting dacron press sebesar kain ini. Gunting juga kain backing seukuran dengan ini. Untuk binding, gunting kain polos yang panjangnya cukup untuk menutupi keliling dari alas baby ini. Lebarnya saya pakai 3 inch.
Ini bebas aja, tergantung seberapa lebar teman-teman ingin bindingnya. Kalau ingin lebih lebar mungkin bisa dipotong 4 inch atau 5 inch. Kita akan menjahit bindingnya mulai dari belakang. Dilipat 2. Nanti dijahitnya berhenti di sini dulu ya. Berhenti sekitar 1 cm dari ujung. Lalu ini dilipat ke atas. Sejajar dengan ini. Dan dilipat ke bawah. Nanti di sini juga sama, jangan dijahit sampai ke sini, ke ujung, tapi dibiarkan 1 cm tidak terjahit. Setiap ketemu dengan sudut, berhenti 1 cm sebelum ujung. Kalau sudah sampai di ujung, ini tinggal digunting. Kemudian ini dilipat. Bindingnya ini tinggal dibawa ke depan. Jika bertemu sudut seperti ini, ditahan dan dilipat. Tidak sulit, bukan? Dijahit di sini sekitar 0,2 cm. Nah, ini sudah selesai di binding. Sebagai sentuhan akhir, teman-teman bisa mengquilt ini. Saya sendiri nanti akan mengquilt sedikit pada pinggirannya ini dan di tengah. Demikianlah tutorial kali ini membuat pinwheel yang langsung kita aplikasikan menjadi alas baby. Semoga tidak kesulitan dengan langkah-langkahnya ya teman-teman. Jika ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan di kolom komentar, nanti kita bahas sama-sama. Terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Selamat mencoba, sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.